Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Seni bela diri campuran atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts adalah olahraga yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan seperti tendangan dan pukulan. Sejak zaman Yunani kuno, konsep pertarungan yang serupa dengan MMA telah dipraktikkan. Dan pada era modern seperti sekarang ini, kepopuleran MMA melejit ketika berbagai organisasi dan ajang promosi MMA global mulai bermunculan di seluruh dunia. MMA yang dulu didominasi kaum pria, kini juga banyak dilakukan oleh para wanita. Dan salah satu atlet MMA wanita yang kisahnya menginspirasi adalah Priscilla Hertati Lumban-Gaol. Atlet kelahiran Dolok Sanggul, Sumatera Utara ini akan menjadi wanita Indonesia pertama yang menantang juara dunia MMA, yaitu Yansheng Li. Langkah Priscilla Hertati Lumban-Gaol untuk dapat bertarung dengan juara dunia One Championship tersebut semakin mulus setelah kemenangannya pada gelaran Dawn of Valor di Istora Senayan. Saat melawan Bozhena Antoniar, Hertati menang dengan angka mutlak. Sepanjang pertarungan selama 3 ronde, Priscilla Hertati terus memberikan tekanan untuk lawannya tersebut. Dan pada akhir ronde ketiga, sikutan keras dari Priscilla Hertati menghentikan perlawanan Bozhena Antoniar. Sebelum masuk ke dunia MMA, Priscilla Hertati terlebih dahulu menjadi atlet wushu. Dia bahkan pernah bertanding di Pekan Olahraga Nasional di cabang olahraga tersebut. Ia bergabung ke dunia bela diri sejak Agustus 2006 silam. Awal mulanya ia merintis karir di olahraga wushu. Menurutnya sejak kelas 3 SMA, dia sudah menyukai olahraga bela diri. Kakak dari Priscilla Hertati, yaitu Francisco Lumban-Gaol yang kemudian mengenalkan Priscilla Hertati pada olahraga wushu tersebut. Dan pada tahun 2017, Priscilla Hertati memutuskan mencoba menjadi atlet MMA. Saat baru 1 bulan menjadi atlet MMA, anak kedua dari 6 bersaudara itu langsung mengikuti pertandingan One Championship dan mengalami kekalahan. Baru pada pertandingan ketiganya, tepatnya pada Januari 2018, Priscilla Hertati meraih kemenangannya. Tekad Priscilla Hertati untuk terus belajar melalui berbagai pertandingan benar-benar dilakukannya. Dia bahkan sampai bertanding 6 kali dalam setahun. Pada tahun 2018 lalu, Priscilla Hertati sampai dijuluki sebagai atlet terrajin di pertandingan One Championship. Sebagai atlet kebanggaan Indonesia, Priscilla Hertati merasa bangga sekaligus bertanggung jawab memberi prestasi bagi Ibu Pertiwi. Di balik ramainya sorakan pendukung saat tampil di atas Circle One Championship, ada pengorbanan yang mengiringi perjalanan Priscilla Hertati. Mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa ia pernah bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Seperti takdir yang sudah dituliskan, Priscilla Hertati pun diperkenalkan kepada dunia olahraga kombat oleh kakaknya. Pada saat itu, orang tuanya tidak pernah tahu ia berlatih dan pergi bertanding. Bahkan terkadang Priscilla Hertati harus bolos sekolah karena jadwal berlatih yang sangat padat. Tak lama setelah itu, orang tuanya mendapatkan panggilan dari kepala sekolah karena ia tidak masuk sekolah selama seminggu. Karir Priscilla Hertati terus melejit seiring dengan banyaknya cabang olahraga yang ia tekuni. Bahkan ia meraih medali perunggu dalam kejuaraan wushu dunia di Kuala Lumpur, Malaysia. Raihan tersebut membawanya pada pentas Global One Championship. Dan kini, ia telah menggenggam 7 kemenangan dari 11 laga yang telah ia jalani. Raihan tersebut terasa istimewa, karena ia sempat menorehkan 5 kemenangan dari 6 laga. Meski langkah awalnya terasa berat saat harus menelan kekalahan dalam 2 laga awalnya,
Priscilla Hertati kini tengah menantikan laga berikutnya di One Championship dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Karena wabah virus tersebut, One Championship memutuskan untuk membuat ajang setidaknya selama 2 bulan mendatang digelar secara tertutup. Atlet dengan segudang prestasi di cabang wushu ini tengah mengincar sabuk juara kelas atomweight yang saat ini dipegang oleh Han Shirley dari Singapura. Dan kini, 2 atlet seni bela diri campuran One Championship asal Indonesia, yaitu Eko Roni Saputra dan Priscilla Hertati Lumban Gaul, optimis menjalani pertarungan lebih baik pada tahun ini. Pencapaian sepanjang tahun 2020 lalu, sebagai pelecut semangat keduanya meraih prestasi musim depan. Kedua atlet tersebut saat ini sedang menjalani masa kesuksesan dalam karir masing-masing. Dengan capaiannya itu, keduanya sama-sama memiliki ambisi besar untuk membawa karir mereka ke level berikutnya. Eko juga merasa sangat termotivasi untuk memenangkan lebih banyak pertarungan untuk melanjutkan pencapaian luar biasa ini di tahun depan. Untuk itu, dia akan memerlukan banyak kerja keras dan siap menghadapi siapapun lawannya. Saya tidak memilih pertarungan mana yang akan saya ambil, tetapi siapapun yang ditentukan oleh One Championship di depan saya akan siap untuk itu. Sedangkan Priscilla Hertati mengaku banyak belajar dari apa yang terjadi pada tahun 2020, terlebih soal pentingnya menjaga kesehatan. Salah satu pelajaran terbesar yang saya dapat tahun ini adalah untuk selalu menjaga kesehatan. Pandemi ini mengajari saya untuk menjadi orang yang lebih sehat, sehingga saya tidak akan terpapar virus ini. Tak hanya itu, petarung yang biasa disapa Tati ini juga merasa bahagia di tahun ini. Sebab, dia baru mencatatkan pencapaian paling besar dalam hidupnya, yaitu menikah. Momen itu dinilai menjadi sebuah kenangan yang luar biasa di tengah tahun yang berat ini. Saya sangat berharap 2021 adalah tahun yang lebih baik, penuh berkah dan petualangan baru. Semoga impian semua orang menjadi kenyataan, dan semua harapan kita terpenuhi. Nah, itulah tadi sedikit kisah tentang petarung Indonesia yang tengah naik daun. Like video ini jika kalian merasa terhibur, dan jangan lupa share ke teman kalian, agar mereka tahu bahwa Indonesia juga punya petarung hebat.